Hari ini akan ada beberapa materi yang sekiranya penting untuk disampaikan ya kepada Bapak Ibu di pengantar kemiskinan dan data literasi ya sebagai dasar substansi untuk melakukan pemanfaatan dengan data Exosec. Setelah itu Bapak Ibu juga kemarin sudah difasilitasi terkait materi bagaimana caranya melakukan analisis menggunakan aplikasi Sepakat, baik itu analisis makro maupun analisis mikro ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu akan difasilitasi kembali terkait bagaimana caranya melakukan perencanaan dan penganggaran menggunakan aplikasi Sepakat. Lalu setelah itu, setelah Bapak Ibu mempelajari bagaimana cara melakukan perencanaan penganggaran, Bapak Ibu juga akan diberikan informasi-informasi secara spesifik terkait tata kelola Reksosek dan kira-kira apa saja dan bagaimana caranya untuk mendapatkan hak akses data Reksosek. Setelah itu juga tidak lupa akan ada sesi yang namanya mengenai pelindungan data pribadi, dan itu juga salah satu alasan kenapa mungkin secara proses pengajuan permohonan hak akses data registrasi sosial ekonomi ini memang relatif diberi apa ya istilahnya, ada dokumen-dokumen khusus yang sekiranya perlu Bapak Ibu siapkan ya, karena memang perilisan data registrasi sosial ekonomi sudah ada yang namanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Mungkin juga sedikit informasi ya Bapak Ibu. Jadi terkait hak akses untuk data registrasi sosial ekonomi, untuk saat ini sudah ada beberapa kabupaten kota ya yang sudah memiliki hak akses data registrasi sosial ekonomi. Jadi sekaligus izin mengingatkan kembali ya buat Bapak Ibu bahwa memang kegiatan ini adalah salah satunya untuk memfasilitasi Bapeda Kabupaten Kota dan Bapeda Provinsi bagi yang belum pernah terlibat atau mengikuti secara langsung bagaimana caranya melakukan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, karena memang untuk pelatihan ini akan ada sertifikat apabila lulus ya Bapak Ibu, yang mana nanti kelulusan tersebut akan dijadikan salah satu syarat yang mana sudah tertuang di dokumen dasar hukum registrasi sosial ekonomi yang sudah dijadikan persyaratan gitu ya, itu berupa syarat kapasitas dengan menyertakan sertifikat kelulusan. Jadi pada pagi hari ini mungkin sembari menunggu peserta lain ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang telah masuk mohon untuk menggunakan format nama supaya kami sebagai fasilitator juga lebih mudah ya untuk mengetahui Bapak Ibu ini berasal dari wilayah mana dan juga dari OPD apa gitu ya. Dengan mengikuti format seperti ini, yaitu menggunakan format nama instansi, underscore nama provinsi atau kabupaten kota, underscore nama Bapak Ibu semuanya. Dan sebagai informasi buat Bapak Ibu yang ingin menyalakan kamera gitu ya, dipersilakan untuk menggunakan virtual background yang telah kami sediakan ya Bapak Ibu. Saya coba izin masukkan kembali terkait link untuk virtual background, dapat diakses di chat Zoom. Recording in progress. Dan sesi selanjutnya Bapak Ibu akan mempelajari sebelum masuk ke praktik menggunakan, nanti Bapak Ibu akan difasilitasi oleh Pak Udin dari Skala terkait konsepsi-konsepsi umum dan penjelasan-penjelasan secara spesifik terkait perencanaan penganggaran itu apa secara definisi, dan nanti Pak Udin akan sedikit menjelaskan secara singkat bagaimana sekilas perencanaan penganggaran dilakukan menggunakan Sepakat dan kira-kira fiturnya ada apa saja. Mungkin sekarang sudah memasuki jam setengah 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan sudah ada teman-teman dari zona waktu Indonesia Timur ya Bapak Ibu ya. Kita mulai, mungkin monitor dulu pada hasil pertama. Warna apakah ada di variasi warna apakah variasi warna ada di warna apakah ada di variasi Pertama
Masa di render kepada Pak Ude siap. nggak bisa sebut, mau nggak dikasih diskonnya nih. Warna ini juga ada dua warna ya, warna putih ada nggak kayak dipakai Agis, saya mohon maaf Agis. Pagi Mas Bibi, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Sudah Pak Udin, cuman suaranya memang agak relatif kecil. Ya ini memang kayaknya mic-nya yang saya deketin begini deh. Baik, Oke, Mas Bibi, silakan. saya boleh ini apa? Jadikan host atau co-host untuk share screen ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa lagi. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan meneruskan materi terkait dengan aplikasi sepakat di mana di dalamnya ada data registrasi sosial ekonomi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum pernah mendengar atau belum pernah melihat aplikasi sepakat, hari ini kita akan mencoba untuk melihat ada modul perencanaan dan penganggaran. Nah, cuman nanti mungkin Bapak Ibu sekalian pasti langsung akan ada pertanyaan nih. Ini bagaimana dengan apa namanya aplikasi SIPD yang dari Kemendagri dan seterusnya. Nanti akan kami jelaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen. Mungkin ini pengantarnya sangat singkat, mungkin tidak lebih dari 40 menit ya. Mudah-mudahan tidak lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebentar ini saya. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana modul perencanaan dan penganggaran di dalam aplikasi sepakat, Bapak Ibu sekalian. Nah, cuman sebelum itu mungkin agar kita lebih interaktif, ini mungkin ada beberapa hal ya untuk memicu kelas kita, diskusi kita. Bapak Ibu sekalian, tolong dituliskan atau di chat box ya. Ada dua pertanyaan nih. Apa sih sebenarnya pengertian perencanaan menurut kita gitu ya? Menurut Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa juga yang disebut sebagai penganggaran. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa di chat perencanaan dan penganggaran ya. Jadi kita menggunakan dua term yang kita pisahkan ya. Apa pengertian perencanaan menurut Bapak Ibu sekalian dan apa yang juga penganggaran. Ini nanti untuk meletakkan atau mendudukkan posisi pemahaman kita terhadap apa namanya terhadap pengertian perencanaan dan penganggaran yang menggunakan aplikasi sepakat. Jangan Bapak Ibu sekalian. Oke, dari Katingan Pak Ibu Yunita ya, perencanaan ada satu proses. Nah, ini salah satu ya. Saya bacakan salah satunya adalah salah satu, oh ini masih belum selesai nih, ada satu proses, oke. Ternyata serangkaian kegiatan yang ingin dilakukan pada waktu tertentu, oke. Ada konteks waktu, kemudian dari Kelungkung, Ibu Niwayan ya, upaya penyusunan strategi pencapaian tujuan secara terkoordinasi, betul, ada kata-kata tujuan, ada kata-kata koordinasi, kemudian dari Jembrana, Pak Sunati ya, rencana adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perencanaan adalah proses berpikir sistematis, terstruktur, fungsi manajerial untuk mencapai tujuan. Oke. Perencanaan ada kegiatan yang dasar untuk menentukan kegiatan. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini satu pengertian yang karena sebagian besar dari kita berbeda ya. Jadi ini sebenarnya pekerjaan atau makanan kita sehari begitu ya. Kita ini refresh saja. Di situ ada tujuan, ada langkah, kemudian ada waktu, ada target. Oke. Berikutnya, saya kira terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian sudah merespon untuk pengertian perencanaan. Berikutnya, kalau penganggaran sendiri seperti apa?
pengertian penganggaran. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini dari Konawe ya. Perencanaan adalah satu proses sistematis, menentukan tujuan, mengembangkan strategi dan seterusnya. Oh ini sudah ada nih ya. Penganggaran adalah proses perencanaan, menyusun dan mengelola alokasi sumber daya keuangan dalam suatu organisasi atau proyek untuk proyek tertentu. Oke. Penganggaran atau penyusunan anggaran adalah proses perencanaan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu. Oke. Menyusun sebuah rangkaian kegiatan secara terkoordinasi, ini perencanaan ya. Oke. Siap, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas responnya luar biasa ya. Ini juga dari Tanimbar, penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali. Ini saya kira karena memang sekali lagi Bapak Ibu sekalian sebagian besar dari Bapeda, jadi saya kira ini makanan kita sehari-hari lah ya. Nah, ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin ada yang sudah pernah lihat gambar ini ya. Nah ini gambar yang sebenarnya mungkin menarik untuk kita lihat ya. Apa yang terjadi ya kalau kondisinya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, silakan direspon. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi dengan situasi gambar di atas itu? Ini ada gambar, kemudian jembatannya tidak nyambung ya, tidak apa berputus begitulah. Saya nggak tahu ini gambar beneran atau tapi ini dari internet ya. Oke, kesalahan perencanaan, iya, perencanaan yang kurang matang. Oke, kurangnya koordinasi perencanaan. Oke, terima kasih. Bingung konsultannya, ini menarik ini. Dari Bengkalis ya, konsultannya bingung. Perencanaan kurang matang, dan seterusnya. Tujuan tidak tercapai akibat perencanaan yang kurang tepat. Oke, oke ini yang, oh nggak apa-apa nih. Tidak sinkron perencanaan dengan data. Wah ini menarik nih. Jadi tidak sinkron antara perencanaan dengan datanya ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah ini kira-kira yang apa ingin kita highlight. Jadi ini sebenarnya basic untuk mengingatkan saja kembali apa sebenarnya perencanaan penganggaran ya dan bagaimana konteksnya dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan di Indonesia. Nah Bapak Ibu sekalian, nah ini ya kira-kira ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi intinya memang saya ke yang sebelah kanan, perencanaan itu memang banyak sekali pengertian, tetapi secara umum bisa kita simpulkan bahwa merupakan kegiatan yang terkoordinasi. Jadi ada fungsi koordinasi, kemudian tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Nah ada juga yang menambahkan misalnya dengan mengalokasikan sumber daya tertentu gitu ya. Nah kemudian kalau penganggaran ya prinsipnya sama ya. Prinsipnya dia adalah merencanakan tetapi biasanya dia dalam satuan moneter atau apa namanya bentuk rencana itu kemudian dijabarkan dalam bentuk perencanaan keuangan. Itu kira-kira perencanaan penganggaran. Nah, dua hal ini kemudian memang menjadi harus saling terkait gitu ya. Meskipun ini kita tadi melihat dari masing-masing pengertian, tetapi sesungguhnya dalam sistem perencanaan dan penganggaran Indonesia itu secara logika, secara substantif keduanya harus saling terikat gitu atau terkait. Nah, kemudian ada satu quote yang menarik ya, gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Oke ya. Nah, ini ya tadi sudah kita diskusikan ya. Jadi prinsipnya apalagi sekarang apa namanya dalam era-era di mana sebenarnya fungsi apa namanya pemerintah itu eh, banyak memberikan fasilitasi, kemudian banyak memberikan kegiatan-kegiatan yang dia berdampak langsung kepada masyarakat gitu ya. Nah, sehingga apabila kita sudah merencanakan tetapi dia tidak teranggarkan itu seringkali kita menemukan sesuatu yang mungkin kurang pas ya. Meskipun ada juga yang fungsi fasilitasi itu tidak mesti dalam bentuk anggaran, tetapi kalau dalam sistem pemerintahan kita masih agak sulit ya merencanakan tanpa ada anggaran begitu. Nah, kemudian ini ya Bapak Ibu sekalian, ini salah satu kerangka yang Bapak Ibu sekalian mungkin bisa bisa lihat. Kita mengambil mengambil satu apa namanya, mengambil satu kerangka, ini salah satu logical atau logic model yang bagaimana penanggulangan kemiskinan dan termasuk beban inklusif tentunya itu bisa bisa kita lakukan ya. Jadi kalau kita bicara soal tujuan misalnya penghapusan kemiskinan ekstrim 0%, kemudian juga
bagaimana peningkatan produktivitas penduduk dan kemampuan yang ada terhadap bencana, kemudian juga bisa pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan gitu ya. Artinya kita bisa melihat itu dalam rangkaian sebagai tujuan jangka panjang. Maka di bagian tujuan itu bisa tercapai kalau eh, atau goals-nya ya itu bisa kita capai kalau kemudian kita bisa mencapai outcome gitu ya. Hasil-hasil yang mendukung misalnya akses yang lebih baik, pekerjaan penghasilan, kemudian pendidikan yang lebih baik, akses hunian. Ini saya kira logik yang biasa selama ini kita kita apa namanya kita kita gunakan. Kemudian dari hasil jangka panjang itu ada juga yang menyebutkan ada hasil jangka menengahnya, ya penduduk miskin rentan mengakses layanan dasar itu bisa menjadi jangka menengah, kemudian keahlian, keterampilan dan seterusnya, kemudian berkurangnya beban ekonomi penduduk dan meningkatkan penghasilan. Kemudian output-nya, di bawahnya lagi, artinya hasil itu bisa dicapai jika output ini bisa dilakukan. Misalnya, ini salah satu ya, sisi adalah bagaimana kemudian dilakukan pendampingan dan pemberdayaan yang tepat ya. Ada banyak pelatihan keterampilan, kemudian ada pendidikan, literasi dan seterusnya ya. Kemudian ada penyaluran bantuan sosial yang tepat. Nah ini saya kira penting Bapak Ibu sekalian. Nanti saya ada satu slide lain yang bisa menggambarkan atau mengilustrasikan seberapa besar sebenarnya akurasi dari program bantuan dan perlindungan sosial kita. Nah, kemudian di bagian paling bawah mungkin kita bisa berarti contoh saja ya, ada validasi dan verifikasi. Contoh misalnya untuk program PKH dan program kebencanaan. Ini salah satu ini saja contoh aja logik dari bagaimana sebenarnya perencanaan itu pada ujungnya sebenarnya bisa menghasilkan nanti sampai ke tujuan, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira nanti yang kita sebenarnya ingin mendorong ya, bahwa apa yang kita lakukan itu, perencanaan itu nanti siklusnya sebenarnya nyambung ya. Jadi mulai dari desa, kemudian kabupaten, itu bisa ada kesinambungan. Ini sebenarnya salah satu ini saja, salah satu ilustrasi saja yang bisa menggambarkan ya. Nah, karena memang nanti data Resosek itu bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk eh, bisa kita gunakan untuk di level kabupaten, kota, kemudian provinsi, bahkan sampai di level desa. Nah, memang untuk yang tahap sekarang kita memfasilitasi dulu yang di tingkat kabupaten, kota, tapi nanti pada ujungnya kita bersama-sama nanti ya dengan skema yang sedang dirancang oleh Bappenas dan kementerian lain termasuk Kemendesa dan Kemendagri bisa menjangkau pemanfaatan registrasi sosial ekonomi itu sampai di level desa. Jadi kira-kira kan desa itu punya siklus tersendiri ya. Mulai dari Musdes, kemudian rancangan KPD dan seterusnya sampai penetapan, kemudian dia masuk ke siklus di kabupaten kota karena salah satu outputnya adalah DU RKPDes. Nah, kemudian dia akan masuk lagi ke DU RKPDes yang ditetapkan itu kemudian akan menjadi masukan untuk perencanaan di tahun berikutnya. Gitu ya. Nah, ini kemudian yang kita gambarkan Bapak Ibu sekalian ini sebenarnya salah satu skenario yang di situ ada yang kota penting, yaitu kota SIPDRI. Nah, bagaimana kaitannya? Ini sebenarnya ini yang sebenarnya paling penting dari materi ini. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti mengakses sepakat, kita nyebutnya ada modul perencanaan dan penganggaran. Ya, ada modul analisis. Kalau modul analisis Bapak Ibu sekalian kemarin sudah mengenal ya, sudah mempelajari, sudah mengenal, sudah mempraktikkan. Nah, bagaimana dengan modul perencanaan penganggaran? Nah, modul perencanaan penganggaran ini sebenarnya dalam kacamata Bappenas melalui sepakat itu konteksnya juga basis analisis gitu ya. Jadi ini bukan bukan satu aplikasi prosedur ya, bukan prosedur artinya bukan aplikasi yang kayak SPD. Kalau SPD itu Bapak Ibu sekalian memasukkan satu rencana kerja itu alias yang berarti nanti harus dilaksanakan begitu ya. Jadi sifat dari modul perencanaan penganggaran dalam dalam sepakat yang dikembangkan oleh Bappenas itu sebenarnya adalah modul untuk analisis penyusunan perencanaan gitu. Jadi nanti salah satu output yang paling penting dari modul perencanaan itu adalah rekomendasi apa-apa saja kegiatan gitu ya, program kegiatan, subkegiatan yang harus menjadi perhatian berdasarkan data atau analisis yang sudah dilakukan di modul analisis. Itu kira-kira ininya, apa rangkaiannya. Jadi
apa namanya, sebelum mungkin saya yakin nanti banyak yang bertanya juga, ini bagaimana hubungannya dengan isi PD gitu ya. Jadi prinsipnya apa yang dihasilkan dari sepakat itu sebagai basis untuk analisis itu bisa dimanfaatkan dalam memilih kegiatan yang sesuai dengan karakteristik lokal atau permasalahan yang ada di daerah tersebut, salah satunya dengan dukungan data sostek dan data makro yang lain ya, Susernas, Sakres dan seterusnya. Itu kira-kira urutannya. Karena memang kita paham bahwa Bapak Ibu sekalian di daerah itu harus mengacu pada Permendagri 70 kalau tidak salah ya untuk SIPD, dan kemudian ada juga kodifikasi Permendagri 90 ya, itu semuanya harus tata urutannya, kemudian apa namanya, pilihan program kegiatan sudah dikunci ya, dalam tanda petik sudah dikunci di sana. Nah, untuk memperkuat basis argumentasi, basis analisis itu Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan sepakat. Itu kira-kira ininya ya. Nah, sekarang memang sedang secara sistem memang masih terpisah, tetapi sekarang Bappenas melalui dukungan skala juga sedang eee, menginisiasi untuk bagaimana agar rekomendasi dari sepakat itu bisa langsung terbaca di SIPD. Itu kira-kira ininya ya, skenario yang akan kita, tapi ini butuh waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa bisa mempelajari lebih lanjut bagaimana nanti rekomendasi-rekomendasi atau hal-hal yang bisa dihasilkan dari output modul perencanaan dan penganggaran sepakat itu bisa memperkaya pilihan-pilihan logis dari kegiatan atau subkegiatan kita yang ada di SPD. Itu kira-kira gambaran besarnya ya. Jadi dan ini juga sudah sekali lagi nyambung ya dari desa kelurahan, kemudian masuk ke dalam skema kabupaten dan seterusnya. Itu kira-kira ya. Jadi itu kira-kira gambaran gambaran besarnya, Pak. Nah, kemudian kalau untuk sepakat sendiri itu mempunyai satu pendekatan, ini sebenarnya sekali lagi ini pendekatan sifatnya pendekatan logik dan substantif ya. Kalau kita bicara metode perencanaan atau pendekatan perencanaan sepakat itu kira-kira kalau kita bicara kemiskinan dan pembangunan inklusif itu kita masih melihat nanti kita menggunakan analisa pohon masalah, Bapak. Ini sebenarnya basic basic perencanaan yang paling dasar ya. Jadi ilmu ilmu dasar lah soal bagaimana kita menyusun perencanaan. Ya, kita menggunakan logika analisa pohon masalah, kemudian nanti akan ada pertanyaan, apa sih sebenarnya penyebab kemiskinan gitu ya di daerah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin diingatkan kembali dengan pertanyaan kemarin, pertanyaan dianalisis ya. Kenapa masyarakat di desa kami gitu ya atau di kabupaten kami itu miskin ya. Masih ingat ada pertanyaan, mereka bekerja atau tidak? Mereka terlindungi atau tidak? Mereka terlayani atau tidak? Ini sebenarnya bagian-bagian dari pertanyaan untuk menjawab kira-kira sebenarnya akar kemiskinan gitu ya atau pembangunan yang inklusif itu di tempat kita secara lokal itu apa sih sebenarnya? Nah, itu penting ya. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi apakah persoalan yang kita hadapi itu terkait dengan kemiskinan moneter atau non moneter atau multidimensi. Ini penting karena seringkali di kita itu ketika membedakan mengintervensi kemiskinan moneter dan non moneter itu dicampur-campur gitu ya. Ya, kemiskinan moneter itu yang konsumsi ya, yang kemarin sudah kita pelajari garis kemiskinan, kemudian sekian persen, satu angka tunggal yang dikeluarkan oleh BPS. Nah, sementara multidimensi itu pendekatan yang melihat pada sisi-sisi lain ya, pendidikan, kesehatan, kemudian standar hidup, perumahan dan seterusnya ya. Itu kira-kira ya. Nah, itu perlu kita identifikasi gitu. Jadi berikutnya kalau kita sudah cukup jeli nanti melihat hasil analisis, kemudian kita kita telah di pohon masalah, kita bisa lihat kira-kira pilihan paling tepat apa sih gitu ya. Kemudian intervensi apa yang akan kita pilih, itu kemudian masuk ke opsi intervensi seperti apa. Nah, perlu juga kita jawab nih, apakah desain intervensi kita itu bisa menjawab isu kemiskinan enggak gitu ya. Kemudian apakah kelompok rentan ya, kelompok miskin dan rentan itu menjadi sasaran intervensi atau tidak. Nah, ini penting. Jadi memang sepakat itu salah satunya nanti tujuannya adalah agar kelompok rentan, kelompok miskin dan rentan itu mendapatkan intervensi atau menjadi prioritas. Itu kira-kira. Kemudian pertanyaan lain sifatnya adalah apakah pelayanan-pelayanan dasarnya, kemudian perlindungan sosialnya, gitu kan. Kemudian ekonomi produktif ini kemudian apakah menjadi kewenangan desa dan kelurahan ini kalau seandainya kita nanti di level desa ya, gitu ya. Karena desa sekarang kan sudah punya punya apa namanya, punya kewenangan sendiri. Tapi kalau kita di kabupaten ya berarti nanti apakah dia sesuai kewenangan provinsi atau kalau provinsi berarti provinsi, kalau kabupaten berarti kabupaten. Itu kira-kira ya. Nah, dari hasil-hasil opsi intervensi itu kemudian kita nanti akan masuk ke modul penganggaran. Nah, modul penganggaran sama prinsipnya Bapak Ibu sekalian. Menganalisis bagaimana rencana yang sudah kita susun berdasarkan
modul analisis data yang sudah kemarin kita dapatkan itu bisa kita analisis kebutuhan anggarannya ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, modul perencanaan disepakat itu tujuannya adalah memberikan opsi intervensi ya. Jadi semacam rekomendasi apa perencanaan pilihan kegiatan, program, subkegiatan yang tepat untuk menjawab persoalan. Itu kira-kira apa namanya dalam kacamata sepakat. Nah kemudian untuk analisis pohon masalah ya Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa lihat di situ ada dimensi, ada masalah, ada penyebab, ada opsi intervensi. Ini salah satu contoh saja ya. Misalnya kita ada dimensi infrastruktur yang tidak layak. Nah masalahnya apa? Karena sanitasinya banyak tidak layak ya. Kemudian penyebabnya tempat pembuangan air tinja masih berupa lubang tanah gitu ya. Ini kan kami memberikan contoh yang fisik biar kita lebih mudah memahami ininya. Kemudian opsi intervensi nanti kita akan membangun sarana dan prasarana sanitasi. Itu kira-kira ya. Nah ini secara sistem sudah disediakan disepakat, jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa memilih berdasarkan default ya. Meskipun nanti apa namanya Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengembangkan sendiri ya. Jadi ada pilihan nanti untuk nambah ya. Nah, jadi kira-kira pohon masalah itu dipakai atau merupakan tools yang dipakai di sepakat sehingga kita bisa mengesan opsi intervensi ya. Itu kira-kira gambaran besar dari perencanaan yang ada di sepakat. Nah, kemudian kita juga ada perencanaan mandiri. Ya, perencanaan mandiri itu kalau seandainya ternyata belum apa yang secara default itu belum ada, Bapak Ibu sekalian nanti bisa menambah sendiri ya masalah atau variabel baru yang ditambahkan itu ya. Jadi agar ini lebih sesuai, lebih spesifik terhadap indikator atau data-data yang Bapak Ibu sekalian miliki. Itu kira-kira ya gambarannya. Kemudian di dalam, nah ini salah satu kekuatan sepakat ya. Sepakat karena sepakat itu punya data makro, data mikro. Nah, data makro digunakan untuk analisis, digunakan untuk apa namanya melihat kondisi kondisi situasi capaian di level kabupaten atau provinsi. Nah, tetapi begitu kita nanti nyampe pada kegiatan atau pemilihan intervensi, kita membutuhkan data dukung untuk bersasaran. Nah, itu kira-kira ya yang salah satu kekuatan dari aplikasi ini. Nah, data dukung itu bisa kita peroleh dari Resosek. Itu kira-kira ya. Jadi ini contoh saja ya. Misalnya di situ ada salah satu intervensi pemberian beasiswa begitu ya, opsi intervensinya. Nah, pertanyaannya pemberian beasiswa miskin usia SMP ini siapa orangnya? Nah, itu kira-kira ya. Nah, tentu dengan data Resosek kita bisa mendapatkan data itu. Jadi misalnya nih contoh ya, kita nanti bisa pakai filter. Bapak Ibu sekarang kemarin kan sudah latihan ini ya, nyari apa namanya data kuisnya Mas Atta kemarin ya. Bisa nyari berarti kalau beasiswa miskin untuk siswa SMP itu kita akan filter umur yang 15 15 16 misalnya. Sorry, kalau SMP itu berarti berapa? 12 sampai 15 misalnya ya. Kemudian yang masih sekolah misalnya. Misalnya, kemudian cari yang miskin misalnya dan seterusnya ya. Itu kemudian kita filter, kita akan ketemu siapa by name by address-nya. Itu kira-kira kekuatan apa namanya, kekuatan dari modul perencanaan yang ada sepakat. Jadi bagaimana kita bisa merumuskan opsi intervensi di bagian depan, tetapi kemudian ketika opsi intervensi itu sudah kita pilih gitu ya, kita bisa menetapkan bahkan hingga level individu siapa yang akan mendapatkan intervensi itu. Nah tentu saja memang karena Resosek itu basisnya adalah keluarga atau individu, maka target atau sasaran yang bisa kita apa namanya, yang bisa kita identifikasi adalah yang sifatnya keluarga atau individu. Itu kira-kira ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu bagian pertama di bagian perencanaan. Kemudian bagaimana dengan penganggaran? Penganggaran sebenarnya prinsipnya adalah sebagaimana pengertian yang di atas tadi, hal-hal yang sudah kita rencanakan itu harus kita bisa terjemahkan dalam bentuk rencana keuangan gitu ya, dalam bentuk moneter. Nah, memang biasanya sih tahunan ya, tahunan. Tapi bisa juga kalau misalnya RPJMD berarti paling enggak indikasi atau pagu anggaran 5 tahun itu juga bisa. Nah, prinsipnya sama. Ini salah satu fitur yang disepakat itu kita harus bisa menjawab nih, kira-kira kalau tadi sudah punya rencana seperti yang di opsi intervensi tadi, berapa anggaran yang dibutuhkan? Nah, kemudian berapa anggaran yang diterima setiap lokasi? Nah, ini kan penting, ya. Kemudian total anggaran yang dibutuhkan ada berapa dan seterusnya. Sampai juga kita memastikan berapa banyak orang miskin dan orang rentan ya, miskin dan rentan ya, itu bisa menjadi sasaran. Kemudian berapa banyaknya orang miskin atau orang rentan tadi yang mendapatkan intervensi. Nah, kan seperti ini kira-kira. Jadi nanti salah satu outputnya sebenarnya berupa RKA atau Renja ya,
atau dokumen lain. Tapi ini sifatnya sekali lagi rekomendasi. Jadi bukan output yang dihasilkan disepakati itu bukan dokumen official sebagaimana yang SIPD lakukan ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian kami tegaskan bahwa modul perencanaan dan penganggaran sepakat yang didukung oleh analisis yang kaya sekali dengan data research maupun data makro itu tujuannya adalah memberikan rekomendasi intervensi agar kita jauh lebih tepat dalam memilih eh, kegiatan, subkegiatan dan seterusnya. Kemudian tepat juga mengalokasikan kira-kira ke daerah mana anggaran itu diimplementasikan plus gitu. Apakah orang miskin dan orang rentan itu mendapatkan alokasi. Nah, dengan logika ini maka kalau kita bicara tadi ada pelayanan, ada pelindungan, maka kita juga bisa bicara soal kantong kemiskinan ya. Apakah betul bahwa lokasi-lokasi miskin ya, lokasi-lokasi yang miskin itu bisa mendapatkan alokasi pendanaan yang memadai. Nah, itu saya kira salah satu strategi misalnya untuk kemiskinan ekstrim ya, kan salah satunya adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Salah satunya adalah itu tadi, memastikan bahwa memang lokasi-lokasi atau kantong-kantong kemiskinan di mana banyak orang miskin itu tinggal di situ itu mendapatkan intervensi yang lebih. Itu kira-kira ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian formnya nanti kita sudah ngikutin formnya penyanyi SIPD. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti begitu ini kita sudah pakai nomenklatur yang terbaru ya, Permendagri 90 dan pemutakhirnya Kependagri yang 2023. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti seandainya mendownload hasil ini, itu kalau mau diterjemahkan dalam SIPD sudah jauh lebih mudah ya. Meskipun memang ini secara sistem belum belum resmi terhubung ya, tetapi prinsipnya Kemendagri sudah mengetahui ini dan nanti itu yang akan kita komunikasikan sedang kita upayakan nanti secara sistem by sistem output yang ada yang dikeluarkan di sepakat itu bisa langsung dibaca di SPD gitu. Tapi untuk sejauh ini paling tidak ketika kita memilih satu opsi intervensi di SIPD melalui Kependagri yang terbaru ya 2023 itu kita sudah tahu backgroundnya, sudah tahu analisis datanya, sudah tahu opsi intervensinya, sudah tahu apa yang akan kita kerjakan begitu. Itu kira-kira ya Bapak sekalian ya. Nah kemudian, nah ini menarik Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi bahwa perhitungan anggaran atau analisis anggaran disepakati itu sifatnya adalah basis argumentasi atau basis analisis. Ya. Jadi kita nanti bisa milih nih contoh ya, itu ada pagu per wilayah, ada pagu total, ada jumlah kebutuhan. Nah saya akan mulai dari yang paling belakang aja, yang 3. Jumlah kebutuhan itu artinya kita akan menganalisis seandainya kita punya satu persoalan, itu butuh duit berapa sih gitu ya. Tidak peduli dalam tanda petik berapa uang kita. Pokoknya butuhnya berapa, kita coba analisis dulu. Nah, itu jumlah kebutuhan. Nah, ini bisa dipakai nanti untuk perencanaan jangka panjang misalnya ya. Jadi misalnya kalau kita nggak punya duit cukup kan mungkin akan kita kerjakan kegiatan itu dalam 2 atau 3 tahun gitu ya. Atau mungkin bahkan dalam 5 tahun gitu. Nah, itu bagus untuk kita bisa melihat sebenarnya berapa sih kebutuhan kita secara total gitu ya. Kemudian kalau pagu total itu ya ini sebenarnya yang praktis biasa kita lakukan. Karena biasanya Bapak Ibu sekalian dari OPD itu sudah menerima daftar petik pagu ya. Sudah ada lokasinya nih dari Bapeda, misalnya Dinas Pertanian sekian, Dinas Kelautan sekian, ya itu semacam pagu total. Nah dengan pagu total itu kita juga bisa manfaatin dan nanti kita bisa melihat kira-kira sebaran alokasi masing-masing kabupaten kota kalau dari provinsi atau alokasi masing-masing kecamatan untuk masing di kabupaten itu seperti apa. Nah kemudian yang terakhir nanti juga ada pagu berwilayah. Kalau pagu berwilayah itu artinya kita memang sudah mempunyai diskresi untuk memprioritaskan beberapa lokasi saja ya. Jadi mungkin tidak kita bagi secara proporsional. Nah itu kira-kira Bapak Ibu sekalian ini nanti kepenugasan, tapi penugasan kita lakukan nanti setelah Bapak Ibu sekalian mengenal aplikasinya. Sesuai janji saya tidak lebih dari 40 menit. Kalau ada pertanyaan saya buka dulu sebentar, saya lihat di ini kalau ada pertanyaan ya Bapak Ibu sekalian ya. Maaf suaranya kecil, aduh ini saya sudah berusaha agak kencang ini. Oke, belum ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan nanti disampaikan ya. Jadi sekali lagi kami menegaskan bahwa modul perencanaan dan penganggaran sepakat itu fungsinya bukan fungsi administratif, bukan fungsi seperti sebagaimana ICPD, tetapi ini adalah fungsi untuk analisis ya, untuk analisis sehingga kita bisa menemukan pilihan intervensi yang tepat ya.
Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada mungkin kita bisa lanjut dulu ya ke teknis ya, Mas Mas Bibi, monitor Mas Bibi. Halo Pak Udin. Sejauh Oke, ini belum ada pertanyaan, Mas. baik, mungkin bisa kita lanjut buat sesi prakteknya dulu kali ya Pak Udin, baru Ya, mungkin silakan, akan Mas. keluar pertanyaan dari daerah-daerah. Oke, silakan. Siap. Mungkin izin Bapak Ibu semuanya, Oh, ini ada saya. ada satu pertanyaan dulu, Mas. Mohon izin bertanya, ini pertanyaan penting ya. Oke, Sebentar, siap. saya respon dulu. Mohon izin bertanya, bagaimana cara melalui aplikasi Sepakat ini kita menentukan sasaran program di tengah keterbatasan fiskal di daerah. Biasanya sasaran program sudah dijatuhi namun anggarannya kurang. Nah, ini menariknya Bapak Ibu sekalian. Nanti akan dipraktekkan, tapi kira-kira begini, pendekatannya yang dilakukan oleh Sepakat itu. Kita nanti karena kita sudah punya, ingat ya, di analisis kemarin, kita itu kan sudah punya urutan orang. Ya, sudah punya urutan hilang. Ini kalau ngomongin, kita belum ngomongin dulu anggaran kurang, kemudian kita cari ke tempat lain ya. Tapi kira-kira kalau memang benar-benar anggarannya kurang, bagaimana cara kita mengidentifikasi orang-orang yang akan kita berikan, apa yang akan kita berikan, siapa yang akan kita berikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Sepakat itu karena kita punya urutan, ya, punya urutan, maka ketika misalnya contoh ya, contoh kita itu ada anggaran misalnya untuk 1.000 orang, ya, untuk 1.000 ini contoh aja. Kemudian ternyata yang membutuhkan itu 1.500 orang. Nah, bagaimana cara milih yang 1.000 orang? Nah, Bapak Ibu sekalian ingat ya, kemarin di analisis itu kita punya urutan. Ya, jadi urutan itu prinsipnya adalah orang yang paling miskin itu yang mestinya mendapatkan prioritas lebih. Ya, itu kira-kira konsep ininya ya. Jadi nanti secara sistem kita bisa langsung urutin tuh. Kalau misalnya anggarannya cuma cukup untuk 1.000 orang, padahal kebutuhannya 1.500, maka kita bisa ngurutkan orang urutan 1 sampai urutan 1.000. Itu kira-kira secara ini ya, secara normatifnya ya. Itu kira-kira ya. Itu penjelasannya Pak. Jadi dari Mamuju Tengah itu kira-kira pendekatan yang memungkinkan nanti untuk apa namanya, untuk Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan data karena kita sudah punya by name by address. Nah, beda 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 ceritanya kalau kita nggak punya data by name by address. Jadi kita cuma punya daftar ada 2.000 orang, tapi kita nggak bisa ngurutin 2.000 orang itu siapa yang paling miskin. Nah, itu salah satu keunggulan dari Sepakat karena didukung oleh Sostek itu. Itu kira-kira ya. Kemudian bagaimana proses mendapatkan akses nanti akan dijelaskan. Kemudian apa apakah seluruh rekomendasi intervensi pada aplikasi Sepakat wajib dianggarkan? Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dari Kelungkung ya. Jadi prinsip tolong dibedakan analisis Sepakat sebagai rekomendasi dengan SIPD. Ya, kalau SIPD itu begitu Bapak Ibu sekalian masukkan, dia wajib karena dia sudah jadi kebijakan. Nah, teman-teman di Kemendagri itu menyebut aplikasi Sepakat itu sebagai aplikasi yang berguna untuk bahasanya ke teman-teman Kemendagri itu sebagai kertas kerja. Nah, jadi kertas kerja itu sesuatu yang kita gunakan untuk menyusun analisis, bikin kajiannya, bikin analisisnya begitu. Nah, hasil yang dari situ itu kemudian baru dimasukkan ke SIPD gitu. Jadi pertanyaan apakah wajib dianggarkan? Ya ini sebenarnya sifatnya sekali lagi rekomendasi ya. Rekomendasi itu artinya basis datanya tepat, kemudian analisisnya tepat, kemudian kita mencari intervensi yang tepat gitu. Tetapi apakah dia wajib atau tidak, ini sekali sifatnya rekomendasi gitu ya. Tetapi by logic karena kita sebagai perencana ya mestinya kita ngikutin alur itu gitu ya. Jadi itu kira-kira ininya ya, penjelasan singkatnya ya. Jadi ini yang kemudian sebenarnya menjawab bahwa aplikasi Sepakat itu secara tujuan itu kemudian bisa mendukung apa namanya aplikasi SIPD. Itu kira-kira ya secara singkat Mas. Ada satu lagi nih Pak Fatoni, analisis mandiri Sepakat dapat digunakan untuk mencari inclusion dan exclusion error. Apakah Sepakat juga dapat diterapkan untuk mencegah terjadi inclusion dan exclusion error? Betul. Jadi saya kira ini justru kemampuan Sepakat itu, ya Bapak Ibu sekalian ya, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke teknis ya. Jadi prinsipnya itu gini, perbedaan, kekuatan registrasi sosial ekonomi, karena kita mencapai 100% ya, meskipun praktiknya belum 100% persis, tetapi cakupan kita kan paling besar, paling tinggi. Nah, inclusion dan exclusion error itu berpotensi terjadi kalau data kita belum lengkap, ya. Jadi misalnya kita bicara, mohon maaf ya, misalnya kita ngomongin DTKS ya zaman dulu, karena dia hanya 40%, pertanyaannya apakah kita yakin bahwa orang miskin semuanya masuk ke situ? Nah, atau sebaliknya, apakah kita yakin bahwa orang kaya itu tidak masuk di situ? Karena kita tidak punya data utuhnya begitu. Nah, dengan data utuh sebenarnya
inclusion dan eksklusif mudah sekali diidentifikasi ya. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah mempraktekin ya. Ada desil, sorry ini saya sudah nggak share screen ya Mas. Udah enggak, Pak Udin. Bentar, saya boleh kasih satu slide aja lagi. Satu slide aja. Silakan, Pak Udin. Ya, karena ini penting Bapak Ibu sekalian melihat ya. Satu slide yang kali ini pertanyaan dengan Pak Tony tadi ya. Banyak ini slide yang sangat. Nah ini Bapak Ibu sekalian sebentar. Ini slide ini sangat penting untuk Bapak sekalian lihat ya. Oke, tolong dilihat Bapak Ibu sekalian, slide ini penting sekali. Nah, salah satu tantangan dari kenapa penanggulangan kemiskinan kita itu kinerjanya masih apa ya, jadi tantangan itu karena ini salah satu potret aja ya, akurasi penyaluran bantuan program kita itu masih sangat rendah, perlinsos kita ya. Ini contoh aja ya. Jadi ini data real yang diambil dari Susenas 2021. Ya ini di Bappenas yang melakukan kajiannya. Bapak Ibu sekalian lihat yang sebelah kiri. Jadi ini contoh aja ya, misalnya sembako, ya sembako itu secara konsep itu mestinya maksimal itu diterima oleh orang dengan tingkat kesejahteraan itu 25% terendah atau persentil 25 ya. Ya, ini bisa dilihat ya sebelah kiri ini ya, persentil 25 ini. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah batas garis kelayakannya yang rumah tangga yang menerima sembako. Nah, apa yang terjadi? Praktek ya Bapak Ibu sekalian, yang dapat sembako itu bahkan sampai ada yang desil 9, bayangin. Ada yang desil 8. Jadi seperti ini, artinya sebagian besar yang di sini itu tidak layak. Tidak layak. Ya, jadi ini ada inclusion error. Inclusion error itu artinya yang tidak layak tapi dia dapat. Nah, tapi sebaliknya kita juga masih menemukan nih, ada yang layak tapi dia nggak dapat. Nah, jadi potensi inclusion error itu tinggi sekali. Nah, apa yang terjadi? Dari tahun 2020 ke 2021, akurasi kita tuh di bawah 50%, bayangkan. Ya, jadi hanya di sekitar 48 dan ini kita belum pakai data yang terbaru ya, tetapi kayaknya sih ya tanpa kita bicara soal politik ya, apalagi kemarin sejak pandemi kemudian ada pesta demokrasi kemarin potensi inakurasinya jauh lebih tinggi lagi gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa bayangkan misalnya bantuan sosialnya ada BPNT, BKH, BIP, BPIJKN, itu kondisinya seperti ini dan itu ratusan triliun, itu berapa sebenarnya duit yang tidak tersalurkan dengan benar. Gitu kira-kira ya. Jadi ini gambaran. Jadi menjawab Pak Tony tadi apakah dengan Resostek bisa sekali karena Resostek langsung bisa mengidentifikasi orang pada desil berapa kemudian dia dapat PKH atau tidak. Orang pada desil berapa dia dapat BPNT atau tidak dan seterusnya. Itu ya. Saya kira ini bagian terakhir. Nanti kalau masih ada pertanyaan kita lanjutkan. Kita harus bergerak untuk materi teknisnya. Monggo Mas Bibi, waktu dan tempat saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Udin atas waktunya. Mungkin saya izin menjelaskan ya yang mana menindaklanjuti dari penjelasan Pak Udin tadi, bagaimana caranya melakukan perencanaan dan penganggaran menggunakan aplikasi Sepakat ya. Jadi saya coba isi share screen, mungkin Bapak Ibu bisa juga mengikuti ya langkah-langkahnya kira-kira seperti apa caranya melakukan perencanaan penganggaran menggunakan aplikasi Sepakat. Nah, jadi begini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa login terlebih dahulu. Saya akan coba contohkan kembali bagaimana caranya melakukan login. Apabila lupa username dan passwordnya, silakan gunakan. Username-nya adalah Patihan, passwordnya adalah kap.pembangunan maju @sepakat 2023. Saya coba salin username dan passwordnya ke dalam kolom chat supaya Bapak Ibu bisa lebih mudah gitu ya untuk menuliskan. Bapak Ibu, untuk username dan password sudah saya kirim di tautan di chat ya, di chat sudah ada. Silakan masuk menggunakan website ini sepakattripdemo.bappenas.go.id. Passwordnya adalah
Kap titik pembangunan maju dengan username pelatihan. Jadi bisa dicoba. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu silakan masukkan huruf captcha-nya. Mungkin kemarin sama Mas Atta juga sudah sempat dicontohkan ya. Apabila kurang jelas bisa diklik aja gambarnya. Nah, sekarang saya coba masuk terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu sudah berhasil login? Untuk terkait materi praktek ini mungkin saya minta bantuannya kepada Bapak Ibu sebagai peserta untuk memberitahu apabila ada langkah-langkah yang tertinggal, jadinya kita bisa berproses secara bersama-sama ya. Oke. Eh, Silakan Pak. Login dulu, username-nya adalah ini. Dan websitenya, situsnya sudah saya kirim. pakatgripdemo.bapenas.co.id. Oke, nggak apa-apa. Mungkin buat Bapak Ibu yang baru masuk, saya izin menjelaskan kembali ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke website Sepakat, gripdemo.bapenas.co.id. Ya, nanti tampilannya apabila sudah masuk seperti yang saya share screen ini. Jadi nanti secara tampilan Bapak Ibu akan masuk ke halaman depan ya. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah mempelajari dua jenis fitur atau aplikasi, yaitu analisis makro dan juga analisis mikro. Kemarin juga sudah difasilitasi oleh Mas Atta ya, terkait bagaimana caranya melakukan analisis makro, melihat priorisasi terkait masalah-masalah yang perlu diintervensi lebih lanjut. Juga untuk analisis mikro, untuk melihat secara by name by address ada berapa orang yang mengalami masalah serupa, dan sekiranya bisa dijadikan sasaran untuk penargetan program. Nah, untuk langkah selanjutnya yang akan Bapak Ibu pelajari pada hari ini yaitu modul yang perencanaan dan juga penganggaran. Terkait modul perencanaan, silakan Bapak Ibu coba klik, nanti akan terakses ke website yang ini /backup trip perencanaan. Nah, ini yang tadi Pak Udin menjelaskan ya, bahwa secara alur perencanaan merupakan dalam tanda kutip tindak lanjut dari modul analisis, karena memang tadi Pak Udin juga menjelaskan bahwa modul perencanaan di aplikasi Sepakat perencanaan penganggaran ini memang sifatnya hanyalah rekomendasi, tapi justru ini bagus karena memang rekomendasi ini didasarkan dari data-data yang sudah ada, baik itu dari Susunan Sakernas dan juga dari data registrasi sosial ekonomi. Nah, jadi dari modul analisis, Bapak Ibu akan menganalisa pohon masalah, apakah masalahnya ini sudah menyelesaikan masalah kemiskinan moneter dan kemiskinan multidimensi, dan Bapak Ibu nanti akan coba memetakan apakah ada karakteristik kemiskinan lokal yang bisa diidentifikasi. Lalu selanjutnya, setelah Bapak Ibu memetakan analisa pola masalah, maka selanjutnya adalah menentukan opsi intervensi. Nah, opsi intervensi itulah yang perlu Bapak Ibu tentukan apakah opsi intervensi ini sudah menjawab dari masalah-masalah yang sudah ada. Lalu selanjutnya, setelah terbentuk menjadi sebuah perencanaan, Bapak Ibu bisa menindaklanjutinya kembali menjadi ke dalam modul penganggaran. Nah, mungkin ada pertanyaan ya dari Ibu Elvina ya, mohon maaf, dari Kabupaten Berau. Apakah data yang bersumber dari Susenas dan Sakernas akan diupdate setiap tahunnya? Nah, ini betul Ibu ya. Jadi untuk data yang dari Susenas dan Sakernas, untuk saat ini kami sedang memproses supaya Susenas yang terbaru, karena memang sejauh ini disepakat data Susenas yang terakhir adalah dari data tahun 2022 Susenas Sakernasnya. Sekarang sedang proses pengolahan supaya nanti Bapak Ibu di saat sudah punya akses sepakat, sudah mendapatkan analisis data makro yang lebih update lagi gitu. Oke, sekarang Bapak Ibu bisa klik mulai gunakan yang paling bawah. Oke, dari Kabupaten Mempawah, mohon diulang tadi setelah login masuknya kemana. Nah, mungkin saya coba contohkan kembali ya kepada Bapak Ibu.
Jadi setelah Bapak Ibu login, nanti ada tulisan aplikasi sepakat, menu aplikasi sepakat di sini di pojok atas. Nah, Bapak Ibu bisa klik perencanaan. Ya, jadi bisa langsung masuk ke sana. Aplikasi sepakat menunya, lalu pilih perencanaan. Baik, sudah bisa mengikuti semuanya Bapak Ibu sampai kita klik mulai gunakan. Nanti akan muncul bentuk analisa pohon masalah seperti ini kurang lebih. Jadi silakan Bapak Ibu tadi klik aplikasi sepakat, lalu perencanaan, lalu nanti muncul alur dari modul perencanaan itu sendiri dan Bapak Ibu scroll ke bawah lalu klik mulai gunakan ya. Nah, jadi tadi Pak Udin sempat menyinggung ya terkait analisa pohon masalah, yang mana di analisa pohon masalah ini membantu Bapak Ibu untuk untuk memberikan alur atau proses berpikir yang mana nanti untuk perencanaan pembangunan ini memang memastikan Bapak Ibu secara proses intervensi ini bisa lebih terstruktur gitu. Maka dari itu kami membentuk yang namanya analisa pohon masalah. Nah, pada analisa pohon masalah ini terbagi menjadi beberapa dimensi. Nah, di menu yang atas inilah adalah salah satu contoh dari dimensi yang ada di sepakat. Ada infrastruktur dasar, ada pendidikan, ada kesehatan, ada ketenagakerjaan, kondisi rawan pangan, masalah kependudukan, kemiskinan berdasarkan sektor penghidupan, dan juga dampak dari COVID-19. Nah, ini adalah salah satu contoh dimensi yang ada di aplikasi sepakat. Dari dimensi-dimensi yang ada, Bapak Ibu bisa melihat gitu ya, dimensi-dimensi tersebut secara umum terjadi masalah apa saja. Nah, mungkin saya izin menjelaskan ya terkait struktur dari pohon masalahnya terlebih dahulu. Oke, mohon izin passwordnya salah. Saya coba ketik kembali ya. Mungkin passwordnya bisa di-copy aja ke dalam ini. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang ada kendala mungkin bisa dikirimkan screenshotnya ke chat Zoom supaya kami juga bisa lebih terbayang dan bisa memberikan solusi yang tepat gitu ya terkait apa yang perlu Bapak Ibu lakukan. Nah, oke, saya coba isi dari ulang ya. Jadi Bapak Ibu klik perencanaan, aplikasi sepakat perencanaan, lalu muncul ke halaman seperti ini, klik mulai gunakan, nanti akan muncul analisa pohon masalah ya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu lihat, di sini ada 4 kolom ya. Ada kolom yang paling kiri, ini merupakan dimensinya. Lalu setelah itu ada masalah-masalah yang terjadi pada setiap dimensi, yaitu contohnya untuk dimensi infrastruktur dasar tidak layak, masalah-masalah yang kerap terjadi, salah satu contohnya adalah bahan bakar memasak, yaitu arang, batu bara, dan kayu bakar. Berarti secara masalah yang kerap terjadi adalah bahan bakarnya belum LPG gitu ya. Lalu selanjutnya ada permasalahan sanitasi tidak layak, sulit mengakses air bersih, tidak memiliki listrik, dan masalah-masalah lainnya. Nah, ini salah satu contohnya adalah rumah tidak layak huni. Nah, dari masalah, maka masuk ke struktur selanjutnya, yaitu penyebab dari masalah. Nah, warna merah merupakan masalah-masalah yang terjadi pada setiap dimensi, biru adalah penyebab dari setiap masalah. Nah, dari itu ini terjadi membentuk seperti sebuah pohon ya Bapak Ibu ya, yang bahan bakar belum LPG, penyebabnya ada dua, yaitu tidak bersedia menggunakan bahan memasak lain atau mungkin tidak tersedianya LPG 3 kg. Ini adalah salah satu bentuk dari contohnya. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang terdapat masalah bisa dikirimkan terkait apa istilahnya, bisa dikirimkan foto screenshotnya kira-kira masalahnya seperti apa gitu ya supaya kami bisa bantu.
Nah, selanjutnya untuk analisis pohon masalah kurang lebih seperti ini. Nah, ini misalnya kita coba cek lagi ya untuk masalah pendidikan kurang lebih seperti ini. Ada masalah-masalahnya adalah APM SMA yang relatif rendah, APM SD yang relatif rendah. Oke, selanjutnya APM SMP relatif rendah. Mungkin kepada peserta mungkin bisa sembari mengirimkan Zoom ya, mengirimkan chat di ini untuk screenshotnya supaya bisa dibantu. Mungkin Bapak Ibu yang masih nggak bisa login karena penulisan passwordnya masih ada yang salah, jadi @sepakat2023. Oke, mungkin buat Pak Yujirwan, karena fotonya tidak terkirim nih Pak, jadinya saya tidak bisa melihat. Oke, kita coba lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Nah ini sekali lagi saya izin menjelaskan bahwa yang merah merupakan masalah yang terjadi, yang biru adalah penyebab-penyebab dari setiap masalah, sedangkan yang putih yang paling kanan ini adalah opsi-opsi intervensi yang sekiranya dapat Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi sebuah permasalahan. Oke, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke sini ya. Karena tadi Bapak Ibu itu kliknya, yang diklik adalah analisis, makanya jadinya nggak muncul, tidak masuk ke halaman itu. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke halaman yang ini. Oke, saya coba contohkan lagi. Nah, tadi kita lanjut lagi ya Bapak Ibu semuanya. Dimensi-dimensi yang ada di perencanaan penganggaran, di modul perencanaan aplikasi sepakat, ini kurang lebih ini kami petakan dari pusat gitu ya. Tapi di satu sisi ada kemudahan eh, untuk Bapak Ibu dari pemerintah daerah ya untuk melakukan kustomisasi yang seperti dicontohkan tadi oleh Pak Udin gitu ya, bahwa setiap permasalahan atau penyebab atau opsi intervensi apabila disepakat ini tidak tersedia, maka Bapak Ibu dapat melakukan yang namanya penambahan sendiri ya, baik itu masalah, baik itu penyebab dan opsi intervensi. Yang di sini saya izin untuk memberikan sebuah contoh ya bagaimana caranya memberikan sebuah apa istilahnya, memberikan sebuah kustomisasi baik itu pada masalah, penyebab dan juga opsi intervensi. Jadi bagaimana sih caranya melakukan penambahan sendiri? Oke, misalkan di sini untuk dimensi permasalahan ketenaga kerjaan, masalah-masalahnya adalah menganggur dan sulit mengakses pekerjaan, banyaknya terdapat penduduk usia kerja yang masih idle gitu ya, jadi tidak bersekolah, tapi di satu sisi juga tidak mencari pekerjaan, serta permasalahan ketenaga kerjaan lainnya. Nah, kalau misalkan ini Bapak Ibu bisa cek sendiri ya, mungkin untuk permasalahan menganggur dan sulit mengakses pekerjaan penyebabnya ada 3 di sini: skill yang relatif rendah, tingkat pendidikan yang rendah, serta tidak memungkinkan untuk bekerja. Nah, mungkin sekarang kita coba contohkan ya Bapak Ibu bagaimana caranya kita menambahkan misalkan di salah satu wilayah kita di kabupaten kota A menganggur dan sulit mengakses pekerjaan, penyebabnya adalah karena tidak adanya lowongan pekerjaan untuk penyandang disabilitas. Nah, dengan catatan misalkan asumsinya adalah kabupaten kota kita penyandang disabilitasnya relatif banyak gitu ya.
Nah, untuk menambah penyebab dari sebuah masalah, kita menambah yang ada di bagian ini, di bagian penyebab. Bapak Ibu bisa melakukan klik tambah pada struktur hierarkinya yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan yang Bapak Ibu ingin tambah adalah yang warna biru, jadi klik kanannya di bagian sini. Jadi bagian sini di bagian apa istilahnya di bagian masalah, karena bagian masalah ini adalah struktur yang lebih tinggi dari penyebab, maka Bapak Ibu klik masalahnya. Nah, jadi di sini yang ditambah adalah penyebab masalah. Kalau Bapak Ibu menambahnya di sini, maka yang ingin Bapak Ibu tambah adalah opsi intervensi yang mana ada di sebelah kanannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambah di sini, ingin menambah penyebab yang belum terpetakan dari website Sepakat gitu ya, Bapak Ibu bisa menambahnya di sini. Penyebab masalahnya tadi kita memberikan contoh adalah karena tidak adanya lowongan pekerjaan untuk penyandang disabilitas. Oke, nah ini sudah tertambah ya, jadi kurang lebih kalau misalnya kita klik di sini, akan menambah di bagian sini sebagai penyebab baru ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa coba sendiri ya bagaimana caranya melakukan penambahan penyebab, baik itu penambahan penyebab, penambahan masalah maupun penambahan opsi intervensi. Nah, untuk di sini penyebab tidak adanya lowongan pekerjaan untuk penyandang disabilitas, kan di sini belum ada opsi intervensi yang kita coba petakan. Nah, sekarang kita coba ingin menambahkan kira-kira untuk penyebab ini opsi intervensi yang akan kita lakukan seperti apa. Nah, misalkan opsi intervensi yang akan kita tambahkan karena tidak adanya lowongan pekerjaan untuk penyandang disabilitas, mungkin di sini opsi intervensinya adalah misalkan ya kita ambil contoh adalah uh, pemberian penyuluhan kepada pemilik usaha. Misalkan seperti ini ya. Nah, penyuluhan kepada pemilik usaha ini kita akan menyasar kepada siapa? Nah, misalkan di registrasi sosial ekonomi, di registrasi sosial ekonomi sudah ada variabel yang menunjukkan bahwa adanya informasi terkait kepemilikan usaha, baik itu kepemilikan usaha maupun orang tersebut sebagai wira swasta gitu ya, mana ini dalam tanda kutip konteksnya bisa kita berikan penyuluhan supaya ingin bisa memberikan pekerjaan kepada penyandang disabilitas. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapeda Kabupaten Malang, bagaimana caranya apabila ingin melakukan hapus? Mungkin untuk sementara ini karena ini apa istilahnya secara tampilan relatif baru ya Bapak Ibu, jadi untuk menghapus, oke sebentar. Dari Bapeda Litbang Samosir, misalkan di daerah kami tidak ada permasalahan menganggur dan sulit mengakses pekerjaan, bisakah dihapus? Nah, mungkin di sini poinnya adalah bukan menghapus masalah yang sudah ada di sistem. Jadi ini adalah salah satu bentuk atau contoh dari pemetaan dan melihat bagaimana caranya melakukan analisa pohon masalah. Jadi apabila di daerah Bapak Ibu tidak mengalami masalah yang serupa, ini sebetulnya poinnya adalah bukan untuk dihapus gitu ya, tapi untuk disesuaikan kira-kira masalah apa yang sudah terjadi di wilayahnya Bapak Ibu, tapi belum terpetakan di aplikasi Sepakat. Jadi sebetulnya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah menambah masalah baru, atau menambah opsi intervensi baru, atau menambah penyebab baru gitu ya. Jadi bisa diabaikan saja jika tidak terjadi masalah yang sama. Karena memang sebetulnya poin utamanya dari modul perencanaan ini adalah untuk menyusun argumen atau menyusun rekomendasi dari basis data yang sudah ada, baik itu secara makro maupun secara mikro menggunakan Bioadress Rexosec sebagai dasar dari perencanaan pembangunan. Nah, bagaimana caranya menambah opsi intervensi? Untuk menambah opsi intervensi ada di sebelah kiri ya Bapak Ibu. Jadi opsi intervensi kan ada di paling kanan ya.
Jadi Bapak Ibu bisa klik penambahan opsi intervensi. Bapak Ibu tentukan dulu opsi intervensi yang ingin Bapak Ibu tambahkan ada di penyebab yang mana. Misalkan saya ingin menambah opsi intervensi untuk penyebab yaitu tidak adanya lowongan pekerjaan untuk penyandang disabilitas. Jadi di pojok sini ada tombol tambah. Bapak Ibu bisa klik ya. Nah, di sini nanti ada penjelasan untuk opsi intervensi. Bapak Ibu bisa pilih, misalkan tadi seperti yang saya contohkan adalah pemberian penyuluhan kepada wira swasta. Nah, tadi ini yang sudah saya contohkan ya. Nah, sekarang yang perlu menjadi catatan buat Bapak Ibu, setiap adanya penambahan opsi intervensi, Bapak Ibu perlu mengisi data dukungnya. Nah, data dukungnya ini bisa dari Rexosec menggunakan analisis mandiri. Kemarin kan Bapak Ibu sudah belajar ya bagaimana caranya melakukan analisis mandiri dengan aplikasi Sepakat. Lalu opsi yang kedua adalah menggunakan data dukung yang dimiliki oleh Bapak Ibu sendiri. Cuman ini mungkin masih menjadi catatan ya buat Bapak Ibu karena tadinya modul perencanaan ini secara tampilan tidak seperti ini. Jadinya untuk fitur penambahan data dukung, yang ini seharusnya data dukung ini bisa Bapak Ibu isi sendiri menyesuaikan dengan data yang dimiliki sama Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu punya data yang hanya dimiliki oleh Bapeda Kabupaten A gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi sendiri. Nah, ini adalah pemetaan berdasarkan wilayah. Kalau di sini karena konteksnya adalah Sepakat aplikasi kabupaten kota, maka yang tertera di sini contohnya adalah kecamatannya. Jadi satu wilayah di bawahnya gitu. Oke. Eh, Tadi kan kita ingin memberikan opsi intervensi itu pemberian penyuluhan kepada wira swasta. Nah, sekarang kita tentukan, kita pilih ada berapa sih wira swasta di Kabupaten Pembangunan Maju. Nah, melihatnya seperti apa? Jadi di anggota keluarga ada variabel yaitu kepemilikan usaha. Nah, di sini memiliki usaha sendiri atau bersama. Kita pilih iya. Ya, Bapak Ibu ya, kita pilih iya. Sekarang kita coba proses ada berapa individu yang memiliki usaha sendiri. Kita coba proses. Oh, ternyata ada 13.000 individu yang memiliki usaha sendiri. Nah, tapi mungkin sebagai catatan ya, karena masih ada juga desil 1 sampai desil 4 yang memiliki usaha sendiri, yang mana notabene desil 1 sampai desil 4 ini memang relatif rentan ya, rentan jatuh ke dalam kemiskinan. Maka dari itu, mungkin kita bisa pilih kembali ya, orang yang memiliki usaha sendiri, ini yang desil-desil tinggi saja supaya apa? Dengan catatan orang yang ada di desil-desil tinggi, ini secara usaha mungkin kemungkinan besar relatif lebih stabil dan relatif lebih sustain ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak kecenderungan untuk usahanya tutup gitu ya, itu sangat relatif kecil. Jadi mungkin kita bisa pilih yang desil-desil atas aja. Kalau di sini contohnya menggunakan desil 7, 8, desil 9, dan desil 10. Kita coba proses kembali. Ya, di sini kriteria yang kita pilih adalah penduduk desil 7 sampai 10 yang memiliki usaha sendiri. Nah, di sini ada 4.000 orang ya yang memiliki usaha sendiri yang mungkin ini bisa kita berikan penyuluhan gitu ya Bapak Ibu. Ini hanya sekedar contoh aja ya, contoh saja untuk ilustrasi bagaimana caranya menambah opsi intervensi. Nah, tadi kalau Bapak Ibu sudah keluar hasilnya, di sini di bawah ada tulisan gunakan data analisis mandiri. Nah, Bapak Ibu klik, secara otomatis jumlahnya tadi per wilayah, per kecamatan sudah terisi. Ya, menyesuaikan dengan hasil dari analisis mandiri. Nah, sekarang Bapak Ibu klik simpan. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita untuk masalah menganggur dan sulit mengakses pekerjaan, penyebabnya karena tidak adanya lowongan pekerjaan untuk penyandang disabilitas. Intervensi dapat kita lakukan, tadi kita coba menambah intervensinya adalah untuk memberikan penyuluhan kepada wira swasta. Nah, ini 4.138 orang adalah orang yang dapat kita berikan penyuluhan. Nah, di sini terdapat kriterianya Bapak Ibu, yaitu tertulis kriterianya adalah desil 7 sampai 10 dan memiliki usaha
sendiri atau bersama. Ini adalah contohnya untuk memberikan menambah intervensi sendiri. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu klik centang di sini ya, Bapak Ibu klik lanjut, dan Bapak Ibu klik lanjut lagi, Bapak Ibu akan membawa perencanaan yang tadi, yaitu memberikan penyuluhan kepada wira swasta ke dalam modul penganggaran. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya, tapi sebelum kita masuk ke penganggaran, saya coba izin untuk memberikan contoh satu kali lagi. Kita kembali lagi ke modul perencanaan ya Bapak Ibu ya. Kita klik mulai gunakan. Nah, Bapak Ibu di kolom chat mungkin ada yang ingin memberikan contoh kira-kira intervensi apa yang ingin kita buat untuk penyebab dan masalah yang mana. Oke. Apakah penyajian data dukung bisa sampai sebaran desa atau kelurahan? Nah, mungkin untuk saat ini untuk sepakat yang level penggunanya adalah kabupaten kota, persebarannya dapat dicek adalah kecamatan. Tapi sebetulnya tidak menutup kemungkinan itu bisa kita lihat persebarannya sampai desa kelurahan. Nanti mungkin Pak Udin akan menjelaskan gitu ya kenapa untuk saat ini aplikasi sepakat di kabupaten kota sebaran yang di perencanaannya adalah menggunakan sebaran per kecamatan bukan per desa kelurahan. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memberikan contoh terkait intervensi atau masalah apa yang ingin coba kita tambah gitu ya? Jika mau menghapus kembali pohon masalah seperti apa? Eh, untuk menghapus kembali pohon masalah mungkin untuk saat ini belum bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak disediakan, tapi ini anggaplah fitur pemetaan dari analisa pohon masalah yang ada di aplikasi Sepakat ini memang digunakan sebagai salah satu bentuk rekomendasi apabila wilayah Bapak Ibu punya masalah serupa. Nah, sekiranya penyebab dan opsi intervensi yang dapat dilakukan itu apa saja, disesuaikan dengan penyebabnya dan juga masalahnya seperti itu. Ini merupakan bentuk uh, uh, apa ya? Kita mencoba mempermudah Bapak Ibu yang ada di pemerintah daerah. Oke, terkait menu edit seharusnya ini bisa dilakukan ya Bapak Ibu ya. Jadinya karena ini tadinya untuk tampilan aplikasi Sepakat pohon masalah ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadinya belum lama diubah seperti ini tadinya bentuk analisa pohon masalahnya sekarang diubah menjadi tampilan seperti ini. Untuk saat ini belum bisa ya melakukan edit, tapi ini mungkin bisa menjadi masukan dan catatan ya untuk tim kami. Ya, Mas Habibie, ini sambil ini ya, kalau ada masukan dan nanti kita catat. Terima kasih. Betul. Baik, terima kasih Pak Udin. Nah, selanjutnya, oke, saran masalah warga miskin tidak bisa mengakses bantuan hibah karena mensyaratkan kelompok tani atau memiliki usaha. Nah, ini juga contoh yang relatif baik ya dari Bapperida Kabupaten Luhut Utara. Jadi memang ini cukup berhubungan nih dengan apa yang tim Reksosek kerjakan. Jadi waktu itu memang belum lama Reksosek sudah berdiskusi untuk akan dijadikan sasaran data sasaran untuk bantuan langsung petani, cuman karena setelah diskusi-diskusi dengan Kementerian Pertanian dan lain-lain, maka kriterianya jadinya berubah yaitu sebagai anggota kelompok tani, yang mana padahal sebetulnya ada saja petani yang di desil miskin gitu ya, tapi bukan anggota kelompok tani. Mungkin ini juga bisa menjadi penyebab exclusion error gitu. Nah, ini mungkin bisa kita jadikan contoh ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini ada permintaan juga ya dari Bapeda Solok Selatan untuk mengulang kembali melakukan analisis mandiri seperti apa. Nah, mungkin kita coba ambil contoh tadi ya untuk anggota kelompok tani. Permasalahannya misalkan adalah masalah kemiskinan gitu. Oke, nah ini
di masalah kemiskinan, masalah yang coba terpetakan adalah proporsi individu miskin dan rentan bekerja di sektor pertanian. Nah, penyebabnya adalah misalkan penyebab masalahnya tidak adanya bantuan kepada petani. Oke, ini untuk masalah ini kita coba tambahkan tadi ya, penyebabnya adalah tidak adanya bantuan kepada petani. Sekarang kita coba beri intervensi, ya. Mungkin sekali lagi diingatkan kepada Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin menambahkan opsi intervensi, maka di sebelah kirinya ada kolom tambah. Nah, ini yang Bapak Ibu klik. Sama seperti ini ya, sama seperti menambah penyebab. Karena penyebab yang ingin kita tambah, maka kita cari sebelah kirinya di hierarkinya yang lebih tinggi, maka di sini ada kolom tambah, maka Bapak Ibu klik gitu. Jadi itu adalah bagaimana caranya melakukan penambahan gitu ya. Oke. Di sini tidak adanya bantuan kepada petani. Sekarang kita coba beri contoh intervensi. Intervensinya adalah pemberian bantuan kepada petani yang tidak memiliki, oke, mungkin yang tidak pernah mendapatkan bantuan ya. Oke, mungkin ini opsi intervensi adalah pemberian bantuan kepada petani yang tidak pernah mendapatkan bantuan khusus tani, misalkan seperti itu. Nah, di Rexosec ini ada bantuan variabel informasi terkait bantuan pupuk kalau tidak salah. Ya, bantuan subsidi pupuk. Nah, ini mungkin salah satu bentuk dari bantuan khusus tani ya, kita anggap sebagai proksi. Kita ingin memberikan bantuan kepada petani yang tidak pernah mendapatkan bantuan khusus tani. Nah, sekarang kita klik tidak mendapatkan subsidi pupuk. Nah, sekarang kita mau memastikan bahwa pekerjaannya adalah sebagai petani. Oke, kita pilih anggota keluarga, kita pilih pekerjaan, orang yang bekerja, tapi lapangan usahanya di pertanian. Oke. Nah, mungkin kita spesifikkan dulu ya, lapangan usaha pertanian yang dimaksud adalah yang khusus tanaman padi dan palawija, serta mungkin ini saja dulu deh, supaya lebih mudah. Oke, contohnya adalah itu, kita menarget kepada individu, karena kita ingin memastikan setiap petani ini mendapatkan bantuan khusus tani, khusus untuk petani-petani miskin. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tentukan mau menggunakan desil atau mau menggunakan persentil. Kalau mau menggunakan persentil bisa diklik di sini, lalu Bapak Ibu bisa klik mau di persentil berapa saja. Nah, sekarang kita ambil contoh kasus orang miskinnya adalah penduduk desil 1 dan juga desil 2 sebagai petani miskin. Tadi kita sudah klik ini, di tingkat kesejahteraannya, kita sudah pilih jenis pekerjaannya adalah sebagai petani, orang yang bekerja dan sebagai petani. Lalu kriteria selanjutnya adalah tidak mendapatkan bantuan program. Oke, saya coba perbesar ya, karena takutnya Bapak Ibu tidak dapat melihat. Nah, program bantuan subsidi pupuk adalah tidak. Sekarang kita coba proses ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah terpilih kriterianya adalah desil 1 dan desil 2. Kriteria lainnya adalah tidak menerima bantuan subsidi pupuk. Kriteria lainnya orang tersebut adalah bekerja. Lalu kriteria lainnya adalah yang bekerja di lapangan usahanya adalah pertanian tanaman padi dan juga palawija. Nah, di sini berarti tercatat ada 2.541 ya petani miskin yang tidak pernah mendapatkan bantuan subsidi pupuk. Oke.
Mungkin izin Bapak Ibu, ini sebaiknya kita ulang dari mana supaya Bapak Ibu bisa lebih mendapatkan, lebih nangkep gitu ya terkait step-stepnya. Oke, seperti yang dicontohkan tadi, saya coba memasukkan data pada kolom penyebab masalah dan opsi intervensi, tapi kotaknya menjadi berwarna merah. Betul. Jadi memang yang warna merah ini merupakan salah satu bentuk dari analisa pohon masalah yang Bapak Ibu buat sendiri gitu ya. Jadi ditandai dengan yang warna merah. Sedangkan yang warna biru dan putih ini ditandai juga dari pemetaan yang sudah ada di sistem bawaan gitu ya. Ini untuk memudahkan aja kepada Bapak Ibu yang mana yang menjadi kertas kerjanya Bapak Ibu dan yang mana yang merupakan bawaan sistem. Oke, kita coba ulang sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Tadi kita coba petakan dulu kriterianya apa. Kriterianya adalah petani miskin ya. Kita coba mungkin kita catat dulu ya untuk kriterianya di sini. Oke, kriterianya apa yang tadi kita coba ingin cari? Yaitu kan untuk intervensi pemberian bantuan petani kepada petani yang tidak pernah menerima program. Kalau intervensinya seperti ini, berarti kan yang ingin kita sasar adalah pertama, dia bekerja sebagai petani, lalu selanjutnya tidak pernah menerima program, lalu selanjutnya karena ini konteks adalah program bantuan, maka otomatis yang perlu kita sasar adalah petani yang miskin. Jadinya kita perlu memilah lagi berdasarkan tingkat kesejahteraan ya Bapak Ibu. Tingkat kesejahteraannya relatif rendah. Jadi kita ambil contohnya adalah desil 1 sampai desil 4 saja. Atau mungkin ya desil 2 aja mengikuti contoh yang sebelumnya. Oke, karena tadi opsi intervensinya adalah ini, pemberian bantuan petani kepada petani yang tidak pernah menerima program, maka ini adalah sasarannya ya. Sasarannya adalah pertama dia seharus sebagai petani terlebih dahulu, lalu yang kedua adalah tidak pernah menerima program khusus petani, lalu selanjutnya adalah tingkat kesejahteraan yang masih relatif rendah. Nah, oke, untuk kriterianya sudah bisa dipahami Bapak Ibu kalau misalkan intervensinya seperti itu. Nanti saya akan coba bagaimana caranya, saya coba ulang bagaimana caranya melakukannya dengan analisis mandiri. Oke, karena kriterianya adalah ini, maka otomatis sasarannya yang perlu kita lakukan adalah ini kan. Nah, yang pertama kita tadi buka lagi, kita riset saja analisis mandirinya. Nanti untuk link daftar hadir mungkin bisa dibantu oleh teman-teman fasilitator lain ya Bapak Ibu ya. Betul, kesulitan dalam menemukan kriteria karena listnya sangat banyak. Nah, mungkin ini dari kebijakannya Bapak Ibu masing-masing ya, sekira-kira apa saja yang dapat ditentukan sebagai kriteria. Nah, ini mungkin bisa dideliberasikan dengan rekan-rekan Bapeda lainnya atau perencana-perencana lainnya. Oke, dengan kriteria seperti tadi, kita coba ulang Bapak Ibu ya, karena kita ingin menyasar untuk petani miskin, maka kita pilih desil 1 sampai desil 2, karena desil 1 sampai desil 2 biasanya digunakan sebagai proksi miskin dan rentan, karena di data DTKS sendiri saja yang dikategorikan sebagai miskin dan rentan ada di 40% penduduk terendah. Oke. Selanjutnya setelah kita pilih tingkat kesejahteraan, maka kita harus memastikan bahwa penduduknya itu
bekerja sebagai petani. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memilih variabel apakah penduduk tersebut bekerja. Nah, di sini ada ya. Nah, bekerja, kita klik sebagai bekerja. Nah, ini mungkin catatan buat Bapak Ibu bahwa yang Bapak Ibu klik jangan pertanyaannya, melainkan jawabannya ya. Jadi Bapak Ibu apabila ada tulisan merah di sini, Bapak Ibu bisa klik lagi tulisannya. Nah, nanti akan muncul opsi-opsi di bawahnya. Nah, pastikan yang Bapak Ibu klik adalah jawabannya, bukan pertanyaannya. Nah, tadi kita juga coba ingin checklist yang lapangan usahanya adalah memang sebagai petani. Jadi kita pastikan program bantuan petani ini disasar kepada orang yang bekerja sebagai petani dan miskin dan juga tidak pernah menerima program. Nah, programnya apa? Programnya ada di bagian sini ya, bagian program. Kita coba cari program bantuan subsidi pupuk. Nah, program subsidi pupuk ini kita anggap sebagai proksi untuk program bantuan untuk petani. Kita pilih yang tidak pernah menerima program bantuan subsidi pupuk. Oke, tadi kriterianya sudah kita pilih semua ya. Bekerja sebagai petani sudah kita pilih. Ya, tidak pernah menerima program khusus petani tadi kita sudah pilih ya, tidak menerima subsidi pupuk. Nah, untuk tingkat kesejahteraan yang relatif rendah juga kita sudah pilih. Maka ini sudah bisa kita proses Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira untuk bantuan petani ini, karena ini menyasar kepada orang yang bekerja sebagai petani dan tidak pernah menerima program, berarti kita menyasar kepada individu saja dulu. Lalu kita bisa proses. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Nah, bagaimana caranya? Memastikan yaitu apa yang coba Bapak Ibu olah itu sudah terbaca benar oleh analisis mandiri. Nah, Bapak Ibu perlu membaca lagi nih